Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat sahabat, apa kabar? Semoga kita semua masih mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih bersama dengan saya Syifa dalam suluk motivasi dari seorang santri Inayatullah. Sahabat, dalam sholat kita harus mengerti setiap bacaan sholat yang kita ucapkan. Dengan begitu kita akan membendung khayalan atau juga imajinasi yang terus berkeliaran dalam pikiran kita ketika kita sholat. Kita harus menjaga khayalan dan imajinasi yang keluar dalam pikiran kita dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Sahabat, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran menyuruh kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, apakah kita bisa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala padahal kita belum tahu dengan indrawi kita? Yang ada, kita hanya berhayal dan malah berimajinasi. Kita berhayal bahwa Allah ada di atas, Allah mempunyai tangan, Allah duduk di kursi, dan sebagainya. Na'udzubillah, dan kita harus mengucapkan astagfirullahalazim bahwa yang kita lakukan tersebut adalah salah. Karena keterbatasan akal kita tidak mungkin mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan akal pikiran kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat tidak terbatas. Kita bisa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati kita. Kita menghadirkannya di dalam hati kita. Hati kita bisa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi mata kita mungkin tidak melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kegaibannya. Akal pikiran kita tidak akan bisa menghayalkan zatnya Allah karena keterbatasan. Maka dari itu, salah satu yang bisa kita lakukan adalah kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau menghadirkan Allah di dalam hati kita. Dengan kita memahami setiap bacaan sholat yang kita lafalkan sehingga hati kita hanya teringat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap gerak, diam, ucapan yang kita lakukan dalam sholat atau sebenarnya dalam hal ibadah apapun, kita harus merendahkan diri kita. Kita hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha agung dan juga yang maha mulia. Jika perasaan ini kita tidak miliki, maka kita sholatnya hanya kerangka lahiriahnya saja, tanpa ada ruh yang menjadi sumber dalam kehidupan. Ketika kita melakukan sholat secara sempurna, secara lahiriah saja, tetapi kita meninggalkan elemen-elemen batiniahnya, maka kita sholat hanya menunjukkan riya. Banyak orang yang sholat tetapi lalai dalam sholatnya. Ketika dia sudah lalai, maka dia akan berujung pada memamerkan sholatnya untuk mendapatkan pujian dan juga sanjungan. Bebarengan dengan kita merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga harus mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dialah yang maha kuasa. Dalam psikologi agama, manusia dapat mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melihat kedahsyatan yang telah Allah ciptakan di dalam alam semesta ini. Maka manusia membutuhkan perlindungan yang lebih kuat dan lebih besar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai manusia, rasa pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala seharusnya tidak pernah lepas di dalam hati kita. Demikian, semoga dengan kita mempelajari elemen-elemen batiniah, kita bisa mengerjakan sholat yang benar-benar sholat, bukan sholat yang sekedar kerangka lahiriahnya saja, tetapi kita juga memasukkan ruh di dalamnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.